Bagaimana jika seorang gadis ekskavator yang sedang bekerja malah didatangi oleh oknum polisi dan wanita tersebut dihina, dipukul, dan dipalak oleh oknum polisi? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Ayu, seorang gadis muda yang tangguh, terpaksa bekerja di bawah terik matahari setiap harinya sebagai pengemudi ekskavator di sebuah proyek konstruksi besar. Pekerjaan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi untuk seorang perempuan sepertinya. Namun Ayu tidak pernah gentar. Setiap pagi dia bangun dengan semangat tinggi untuk menghadapi tantangan yang datang. Meskipun udara panas dan debu mengotori wajahnya, Ayu tidak pernah menyerah. Keringat membasahi tubuhnya, namun dedikasinya tetap utuh. Ia tahu bahwa pekerjaan ini bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya yang bergantung pada penghasilannya. Setiap kali alat berat itu beroperasi, terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga, mengiringi Ayu dalam tugas beratnya. Di sekitar lokasi, suara percakapan antara rekan-rekannya yang sibuk bekerja menambah keramaian, namun Ayu seolah tidak mendengarnya. Fokusnya hanya pada alat yang sedang dikendarainya, menggerakkan ekskavator besar untuk menggali tanah yang akan digunakan untuk pembangunan. Namun ketika suasana kerja yang sibuk itu tengah berlangsung, sebuah mobil polisi melaju dengan kecepatan tinggi, menabrak keheningan yang ada. Mobil itu tiba-tiba berhenti tepat di depan lokasi kerja, menarik perhatian Ayu dan rekan-rekannya. Pintu mobil terbuka dan seorang polisi dengan kepala botak serta tato di lehernya keluar dengan langkah yang berat, penuh wibawa. Matanya menatap tajam ke arah Ayu, dan suasana menjadi tegang seketika. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi, hanya ada ketegangan yang meresap ke dalam udara. Ayu yang biasanya tenang, merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan kedatangan polisi itu. Namun ia berusaha untuk tetap fokus pada pekerjaannya meskipun dirinya mulai merasa khawatir. Polisi itu berjalan mendekat dengan langkah cepat dan penuh kepercayaan diri. Seolah-olah dia sudah memegang kekuasaan penuh atas segalanya. Matanya yang tajam tidak melewatkan satu detil pun langsung mengarah pada Ayu yang masih duduk di dalam kabin ekskavator. "Kamu nggak tahu diri ya, cewek?" teriak polisi itu dengan nada tinggi. Suaranya menggema di sekitar lokasi kerja yang sibuk. "Alat ini menghalangi jalan polisi. Kamu tahu nggak? Kamu bisa dihukum karena ini," kata polisi itu dengan nada mengancam. Seolah-olah Ayu telah melakukan kesalahan besar. Ayu yang terkejut dengan sikap kasar itu berusaha tetap tenang dan menenangkan dirinya. Ia sudah sering menghadapi situasi sulit, tapi tidak seperti ini. "Maaf Pak, saya sedang bekerja sesuai dengan tugas yang diberikan," jawab Ayu dengan nada sopan, berusaha menjelaskan dengan penuh pengertian. Namun polisi itu tampaknya tidak ingin mendengarkan penjelasan apapun. Hatinya sudah dipenuhi dengan amarah yang tak terkontrol. Tanpa memberi kesempatan untuk Ayu menyelesaikan penjelasannya, polisi itu langsung mengangkat tangan dan menampar pipi Ayu dengan keras. Suara tamparan itu menggema di udara, memecah keheningan yang ada. Ayu terhuyung sedikit, merasakan rasa sakit yang membekas di pipinya. Namun meskipun ia merasa perih, ia tetap berusaha menguasai dirinya. Rekan-rekan Ayu yang menyaksikan kejadian tersebut hanya bisa terdiam, tidak berani bergerak karena takut akan membahayakan diri mereka. Mereka tahu betul bagaimana kekuasaan aparat bisa dengan mudah menindas orang biasa seperti mereka. Tidak ada yang berani bertindak atau membela Ayu, kecuali hanya diam dalam ketidakberdayaan. Ayu menahan air mata yang hendak jatuh, berusaha untuk tetap tidak menunjukkan kelemahannya. Setelah menampar pipi Ayu dengan keras, polisi itu semakin mendekatkan wajahnya ke wajah Ayu, membuat suasana semakin menegangkan. "Kamu pikir pekerjaanmu lebih penting dari saya?" teriak polisi itu dengan penuh amarah, seolah-olah dunia ini hanya berputar di sekitar dirinya. Wajah Ayu yang terluka dari tamparan itu kini memerah. Rasa sakitnya mulai terasa lebih dalam, bukan hanya fisik, tetapi juga psikologis. "Kamu pikir kamu siapa?" Polisi itu melanjutkan, mendekatkan wajahnya yang berbau alkohol dan rokok itu ke wajah Ayu, menambah rasa mencekam yang sudah ada. Ayu yang memegangi pipinya yang terasa panas karena tamparan itu, tetap berusaha untuk menjaga ketenangannya.
Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Tetapi Ayu juga menyadari jika ia membiarkan perlakuan ini begitu saja, ia akan terus dihina dan diperlakukan dengan cara yang sama. Ayu, yang biasanya tenang dan tabah dalam menghadapi banyak kesulitan, kali ini merasakan adanya perasaan marah yang datang begitu mendalam. Namun, di hadapan polisi yang sedang memamerkan kekuasaannya, Ayu merasa terkekang. Meskipun hatinya berkata untuk melawan, pikirannya berkata untuk menahan diri agar tidak memperburuk keadaan. Ia tahu, jika melawan sekarang, ia akan kalah telak, tetapi jika ia membiarkan polisi itu berbuat sesuka hati, ia akan merasakan kehinaan yang lebih dalam lagi. Saya hanya ingin bekerja, Pak, bukan masalahkan Anda, kata Ayu dengan suara yang sedikit bergetar, namun masih terdengar tegas. Namun polisi itu tidak ingin mendengarkan penjelasan, dan semakin membesar-besarkan masalah ini. Hentikan pekerjaanmu sekarang juga! Teriaknya, suara penuh kekuasaan yang menambah ketegangan di sekitar lokasi. Ketegangan semakin memuncak, dan polisi itu terus memperlihatkan sikap yang semakin agresif. Kamu benar-benar nggak tahu siapa yang kamu hadapi. Teriaknya lagi, kali ini lebih keras dan mengancam. Suara teriakan itu menggema di antara deru mesin ekskavator dan suara alat berat lainnya yang sedang beroperasi. Ayu yang masih duduk di dalam ekskavator merasa terpojok. Tubuhnya mulai gemetar, bukan karena takut, tetapi karena marah yang terpendam. Semua orang di sekitar mereka, termasuk rekan-rekan Ayu yang melihat kejadian ini, mulai merasa tidak nyaman. Mereka tahu Ayu bukan tipe orang yang mudah terprovokasi, tetapi ada sesuatu dalam cara polisi itu bersikap yang membuat mereka merasa ini bukan masalah yang bisa dianggap sepele. Ayu memegangi setir ekskavator dengan kuat, berusaha menahan emosinya. Namun polisi itu tidak berhenti. Dengan satu gerakan kasar, ia menendang kaki ekskavator Ayu, menyebabkan mesin besar itu terguncang keras. Hentikan pekerjaanmu sekarang juga. Teriaknya lagi seolah dia berhak mengatur semua yang ada di lokasi tersebut. Ayu yang merasa terhina mencoba untuk tetap tenang. Namun tendangan itu membuatnya kehilangan sedikit kendali atas mesinnya. Dan itu semakin meningkatkan rasa marahnya. Ia tahu, jika ia tidak bisa segera menghentikan kekacauan ini, maka semuanya akan menjadi lebih buruk. Tapi, Ayu juga menyadari, jika ia menyerah sekarang, semuanya akan selesai dengan cara yang sangat tidak adil. Polisi itu semakin mendekat, wajahnya menunjukkan ekspresi yang semakin menyakitkan. Kamu benar-benar gak ngerti siapa yang kamu hadapi ya, cewek. Teriaknya lagi, kali ini suara amarahnya penuh dengan penghinaan. Saya bisa membuat hidupmu hancur hanya dengan satu kata, kamu tahu itu? Teriak polisi itu, berusaha menakut-nakuti Ayu dengan kata-kata yang penuh ancaman. Ayu merasa darahnya mendidih, marah yang tertahan semakin sulit untuk dikendalikan. Rasa sakit di pipinya akibat tamparan tadi membuatnya semakin merasa terhina, namun Ayu tetap berusaha untuk menenangkan diri. Ia tidak ingin menjadi korban dari kekerasan seperti ini, namun ia juga tahu bahwa jika ia melawan, akan ada konsekuensi yang lebih berat. Saya tidak akan berhenti bekerja, Pak, meskipun Anda mengancam saya, jawab Ayu dengan suara yang lebih keras. Matanya menatap langsung ke mata polisi itu. Ia mencoba untuk menjaga sikap, meskipun dalam hatinya ada perasaan yang semakin memanas. Polisi itu berdiri tegak, menatap Ayu dengan tatapan tajam yang penuh kebencian, namun Ayu tetap berdiri teguh. Ia tahu, pertarungan ini bukan hanya soal pekerjaan, tetapi soal harga diri. Ayu merasakan tubuhnya bergetar, bukan hanya karena rasa takut, tapi juga karena amarah yang mulai meluap. Setiap detik yang berlalu membuat hatinya semakin panas, namun dia berusaha keras untuk tetap tenang, mengingat betapa pentingnya pekerjaannya. Sebelum dia bisa merespons, tiba-tiba polisi itu menendang kaki ekskavatornya dengan keras. Suara benturan yang keras menggetarkan seluruh tubuhnya dan mesin besar itu. Ayu hampir kehilangan kendali, tetapi dengan sekuat tenaga, dia mencoba menstabilkan posisi alat berat tersebut. Namun tendangan itu cukup membuat mesinnya berguncang dan nyaris mengubah jalur kerja yang sudah ia rencanakan. Hentikan pekerjaanmu sekarang juga, perintah polisi itu dengan nada yang semakin kasar. Ayu yang merasa sangat dihina,
berusaha menahan diri untuk tidak berbuat sesuatu yang gegabah. Setiap otot di tubuhnya terasa menegang, namun Ayu tahu bahwa kalau dia melawan di sini, situasinya akan semakin buruk. Darahnya mulai mendidih, dan setiap kata yang keluar dari mulut polisi itu semakin membuatnya merasakan penghinaan. Namun meskipun tubuhnya gemetar, Ayu tetap berusaha mempertahankan kendali atas alat berat itu. Tidak, saya tidak akan berhenti bekerja sampai tugas saya selesai, jawabnya dengan suara bergetar, namun tetap penuh keteguhan. Saya tidak akan berhenti bekerja sampai tugas saya selesai. Ayu akhirnya melawan, suaranya penuh tekad yang kuat. Telinganya berdering dengan suara kebisingan dari alat berat dan suara polisi yang semakin menekan. Polisi botak itu, dengan amarah yang semakin terlihat jelas di wajahnya, tidak bisa menerima tantangan tersebut. "Kamu berani melawan saya?" katanya sambil mengepalkan tangan, seolah sudah menganggap dirinya sebagai yang paling berkuasa di situ. Tanpa memberikan kesempatan untuk Ayu berbicara lebih jauh, polisi itu bergerak cepat dan menarik kunci mobil ekskavator dengan kasar. Sebuah tindakan yang mengagetkan Ayu. "Kamu pikir ini milik kamu?" bentaknya sambil melemparkan kunci ekskavator tersebut sejauh mungkin ke dalam tumpukan tanah. Ayu hanya bisa menyaksikan kunci itu terbang dan jatuh dengan bunyi berderak. Hatinya mulai panas, namun dia mencoba menahan diri. Itu tidak akan menyelesaikan masalah ini, gumamnya dalam hati. Polisi itu tampak semakin sombong, seolah merayakan kemenangan kecil yang ia menangkan dengan cara merendahkan orang lain. Ayu, meskipun dalam keadaan terpojok, tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Keinginannya untuk melanjutkan pekerjaan sangat kuat, tetapi dia juga merasa semakin terhina dan marah. "Kamu akan menyesal, Pak," kata Ayu dengan suara serak, namun penuh tekad. "Kamu benar-benar nggak tahu siapa yang kamu hadapi," kata polisi itu dengan nada yang penuh kebencian. Matanya menyala dengan kemarahan yang sudah mencapai puncaknya. Tanpa peringatan, ia mendekati Ayu dengan langkah besar dan mendorong tubuhnya hingga Ayu terjatuh ke tanah dengan keras. Suasana semakin menegangkan, dan suara debu yang berhamburan di udara menambah kekacauan yang ada. Ayu merasa seolah dunia tiba-tiba berputar dan dirinya tersungkur di tanah, tubuhnya terasa sakit. Para rekan kerjanya yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa terdiam, tak berani berbuat apa-apa. Mereka semua mengenal Ayu sebagai sosok yang kuat dan tidak mudah terjatuh. Namun melihatnya jatuh seperti ini membuat mereka merasa seolah-olah mereka juga turut dihina. Beberapa dari mereka tampak ingin maju, ingin melawan polisi itu, namun ketakutan menyelimuti mereka. Mereka tahu betul bahwa melawan aparat seperti ini bisa berakibat fatal. Ayu yang sudah terjatuh merasakan rasa sakit yang tak hanya fisik, tetapi juga di dalam hatinya. Namun meskipun tubuhnya terbaring di tanah, hatinya tetap berdetak penuh semangat. Dia tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Perlahan-lahan dengan susah payah, Ayu berusaha bangkit, menatap polisi itu dengan mata yang semakin penuh amarah. "Kamu tidak bisa menghentikan saya begitu saja," katanya dengan suara yang berat, namun penuh kekuatan yang membara. Ayu merasa dirinya dihina begitu dalam di hadapan rekan-rekannya. Suasana menjadi sangat mencekam. Rasa sakit dari tubuhnya yang terjatuh, ditambah dengan rasa malu yang mendalam, membuatnya hampir kehilangan semangat. Namun, meskipun tubuhnya gemetar, Ayu tidak bisa menyerah. Dia tahu bahwa dia tidak hanya bertarung untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk harga diri dan martabatnya. "Kamu akan menyesal atas semua ini," kata Ayu dengan suara terhenti. Namun matanya yang memancarkan tekad keras menegaskan bahwa dia bukanlah orang yang mudah dipermalukan. Polisi itu hanya tertawa keras, meremehkan ancaman Ayu yang menurutnya tidak akan berarti apa-apa. "Kamu kira apa yang bisa kamu lakukan? Kamu hanya seorang cewek yang gak berdaya," kata polisi itu sambil menggelengkan kepala, seolah menertawakan Ayu. Namun Ayu merasa bahwa itu adalah titik balik. Keadaan ini mungkin membuatnya terjatuh untuk sementara, tetapi itu tidak akan membuatnya menyerah. Dalam hatinya, dia merasa ada sesuatu yang lebih besar daripada rasa sakit atau penghinaan ini, yaitu keberanian untuk berdiri kembali dan melawan ketidakadilan. Ayu tidak akan membiarkan dirinya kalah dalam permainan ini.
Situasi semakin memanas ketika polisi itu mulai tertawa dengan suara yang penuh penghinaan, seolah-olah memperlihatkan bahwa dia merasa menang. "Kamu pikir aku takut sama cewek kecil kayak kamu?" katanya sambil semakin mendekat dengan sikap menantang. Ayu merasakan ketegangan yang semakin menumpuk di udara, dan tubuhnya terasa semakin tegang. Setiap kata yang keluar dari mulut polisi itu semakin membuat amarahnya tak terkendali. Hatinya mulai dipenuhi dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Kombinasi antara rasa sakit, ketidakadilan, dan dorongan untuk membuktikan bahwa dia bisa melawan meski berada di posisi yang sulit. Ayu menatap polisi itu dengan tatapan tajam, mencoba untuk menahan diri agar tidak meledak. "Kamu tidak tahu siapa aku," kata Ayu pelan, namun setiap kata-kata itu terasa sangat berat. Rasa marahnya yang tertahan membuat dirinya seolah berada di ambang ledakan. Meskipun tubuhnya terasa lelah dan terjatuh, semangatnya tidak pernah padam. Ayu tahu, kalau dia tidak melawan sekarang, ia akan terus dihina dan dipermalukan. "Saya tidak akan mundur," lanjut Ayu. Matanya kini lebih tajam dan tegas. "Jangan meremehkan saya begitu saja." Ketegangan di antara mereka semakin menjadi, seolah-olah ada sesuatu yang akan meledak. Dan Ayu tahu bahwa ini adalah titik di mana dia harus memilih, terus bertahan atau melawan. Tanpa peringatan lebih lanjut, polisi itu kembali melayangkan pukulan ke wajah Ayu dengan keras. Ayu yang sudah terluka dari perlakuan sebelumnya terhuyung mundur, dan tubuhnya terasa kehilangan keseimbangan. Pukulan itu membuat darah menetes sedikit dari sudut bibirnya. Namun di luar dugaannya, Ayu segera menangkis dengan cepat. Ia menggenggam tangannya erat-erat dan mendorong tubuh polisi itu menjauh, berusaha untuk mengusirnya. Gerakan Ayu masih cepat meskipun tubuhnya lemas dan seolah tak bertenaga. Rasanya setiap otot dalam tubuhnya berteriak kesakitan, namun dia berusaha mengendalikan rasa sakit itu. Namun meskipun dia berhasil mendorong polisi itu beberapa langkah mundur, rasa lelah dan luka yang terus membebani tubuhnya mulai membuatnya kesulitan untuk berdiri tegak. Pukulan pertama sudah cukup memberikan dampak yang besar, dan Ayu merasakan tubuhnya semakin melemah. Namun, meskipun dalam kondisi terpuruk, mata Ayu tetap berbinar, penuh semangat juang yang tak bisa dipadamkan. Dia tidak akan membiarkan dirinya terjatuh begitu saja di hadapan orang yang tidak tahu rasa hormat. Ayu tahu, jika dia terus bertahan, semuanya akan segera berakhir. Namun, perasaan sakit dan ketidakberdayaan itu tak mudah untuk diabaikan. "Sudah cukup, ini tidak akan berakhir dengan mudah," kata Ayu dengan suara berat. Hatinya bergejolak antara amarah dan perasaan pilu yang mendalam. Meskipun tubuhnya lelah, dia tahu bahwa untuk keluar dari situasi ini, dia harus mengambil keputusan yang sulit. Perlahan, Ayu merogoh saku celananya dengan tangan yang gemetar dan mengeluarkan dompetnya. Pikirannya berkecamuk, berpikir tentang keputusan yang baru saja dia ambil. 10 juta, katanya dalam hati. Itu harga yang harus saya bayar. Sesuatu yang sangat berharga bagi dirinya dan keluarganya. Setiap rupiah yang dia dapatkan di proyek ini sangat berarti, tetapi dia tahu, ini adalah harga yang harus dibayar jika ingin menyelamatkan dirinya dan rekan-rekannya dari masalah lebih besar lagi. Dalam keheningan yang semakin menegangkan, Ayu mengeluarkan uang tersebut. Meskipun hati kecilnya merasa terhina, Ayu tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan kebiadaban yang sedang terjadi. Langkah-langkah kecil itu terasa begitu berat, tetapi dia harus melangkah demi keadilan yang tidak akan datang tanpa pengorbanan. Di hadapannya, polisi itu semakin menunggu dengan tatapan tajam, mengamati setiap gerakan Ayu dengan penuh kecemasan, namun dengan sedikit rasa percaya diri. Polisi itu memandangi Ayu dengan tatapan tajam, menunggu reaksinya dengan penuh rasa ingin tahu, namun juga penuh dengan penghinaan. "Kamu ingin bayar dengan uang?" katanya dengan nada yang mengejek, seolah menganggap tindakan ini adalah suatu kebodohan besar dari Ayu. "Kamu pikir uang bisa menyelesaikan masalah?" Ayu hanya mengangguk pelan, merasakan hatinya semakin berat. Semua rasa sakit yang dia rasakan, dari tamparan, tendangan, hingga penghinaan, seolah mengalir bersamaan dengan uang yang kini dia keluarkan. 10 juta, dan saya akan pergi,
kata Ayu dengan suara yang tegas, meskipun perasaannya kacau balau. Uang itu adalah jalan keluar, tetapi juga sebuah luka yang mendalam di dalam hatinya. Semua pengorbanannya selama ini, semua upayanya yang telah dilalui dengan keras, sekarang seolah harus diganti dengan uang yang sangat berharga baginya. Tetapi, Ayu juga tahu bahwa jika dia tidak memberikan uang itu, polisi itu akan terus mengganggu dan membuatnya semakin terhimpit. Rasa marah dan frustasi meluap di dalam hatinya, namun dia tetap berusaha menunjukkan keteguhan dalam kata-katanya, meskipun dalam situasi yang serba sulit ini. Uang yang begitu besar untuk sebuah harga diri yang harus dia bayar. Polisi itu mulai tertawa dengan penuh kebencian, memperlihatkan deretan giginya yang kuning dan berkarat. Suaranya menggelegar di udara, menambah kehinaan yang dirasakan Ayu. Tahu diri akhirnya, katanya dengan senyum menyeringai yang semakin menyakitkan hati. Ayu merasakan ketidakadilan yang sangat besar, sebuah ketidakberdayaan yang memeluk tubuhnya begitu erat. Rasanya, setiap uang yang dia keluarkan untuk menenangkan polisi itu membuat dirinya merasa lebih hina. Meskipun di luar ia memberikan apa yang diminta, hatinya tahu bahwa ini adalah pengorbanan yang sangat berat. Saya harus lakukan ini untuk keluar dari masalah ini, pikirnya. Ayu tahu bahwa ini adalah jalan yang terpaksa, namun dalam pikirannya, kemarahan dan rasa terinjak-injak tidak bisa hilang begitu saja. Polisi itu hanya tertawa, semakin meremehkan dan menganggap Ayu sudah mengalah sepenuhnya. Namun di balik senyum sinis itu, Ayu merasakan sebuah luka yang semakin dalam. Bahkan dengan uang sebesar itu, harga dirinya sudah diinjak-injak. Meskipun merasa sangat dihina, Ayu sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara agar dia dan rekan-rekannya bisa kembali bekerja tanpa gangguan lebih lanjut. Dan dalam hati Ayu, kebencian terhadap perlakuan ini tumbuh lebih kuat lagi, menyemangatinya untuk suatu hari nanti membuktikan bahwa dia bisa lebih dari sekadar dibayar dengan uang. Tanpa berkata lebih banyak, Ayu akhirnya menyerahkan uang itu kepada polisi tersebut. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang itu, seolah seluruh tubuhnya menahan rasa sakit yang tidak bisa lagi dipendam. Dalam hatinya, ada rasa sakit yang sangat mendalam, perasaan yang jauh lebih besar dari sekadar kehilangan uang. Dia merasa harga dirinya diinjak-injak, dan meskipun dia membayar dengan jumlah yang sangat besar itu, kemarahan di hatinya tetap membara. Ayu tahu, ini bukanlah akhir dari segalanya. Meskipun dia telah membayar uang yang diminta, hati kecilnya merasa bahwa dia masih belum mendapatkan keadilan. Uang itu tidak bisa menghapus rasa malu dan perasaan terhina yang ia rasakan, namun di sisi lain, Ayu tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus dia buat untuk melindungi dirinya dan rekan-rekannya. Polisi itu menerima uang itu tanpa rasa belas kasihan, seolah sudah puas dengan kemenangan kecil ini. Sementara itu, Ayu merasa semakin kosong, tetapi dalam hatinya, semangat untuk bertahan hidup dan melawan ketidakadilan semakin membara. Terkadang, untuk bertahan hidup dalam dunia yang keras ini, kita harus memilih untuk menyerah sementara, meski itu sangat sulit. Melihat polisi itu kembali ke mobilnya dengan uang hasil palakan yang baru saja diberikan Ayu, rekan-rekan Ayu merasa tidak terima. Mereka semua menyaksikan kejadian yang sangat memalukan itu, dan rasa marah semakin menggebu-gebu di dalam hati mereka. "Kami tidak bisa diam saja," teriak salah satu rekan Ayu, suara penuh kemarahan yang menggema di seluruh area kerja. Para pekerja lain yang mendengar teriakan itu mulai berdiri dan menatap satu sama lain, merasakan kegelisahan yang sama. Mereka yang selama ini bekerja keras, dengan penuh peluh dan keringat, kini merasa dipermalukan oleh tindakan polisi yang seharusnya melindungi mereka. Ini adalah kali pertama mereka melihat ketidakadilan yang begitu jelas di depan mata. Dan mereka merasa bahwa jika mereka tidak melakukan sesuatu, mereka semua akan kehilangan rasa hormat terhadap diri mereka sendiri. "Kami tidak bisa hanya menonton ini," kata yang lain dengan suara serak, matanya penuh dengan amarah. Keadaan di lokasi kerja yang sebelumnya penuh dengan kebisingan dan tawa rekan-rekan Ayu, tiba-tiba menjadi hening, terisi oleh perasaan frustrasi yang meluap. Semua orang di sana tahu, ini bukan sekadar soal Ayu, tetapi soal rasa hormat dan martabat mereka sebagai pekerja. Salah satu rekan Ayu,
yang sejak lama sudah beranggapan bahwa polisi botak itu sering melakukan hal serupa, akhirnya mengambil inisiatif. Ia tidak tahan melihat ketidakadilan yang terjadi. Dan dalam sekejap, ia berlari ke truk berat yang terparkir tak jauh dari tempat kejadian. Mesin truk itu menyala dengan suara yang menggetarkan. Tanda bahwa keputusan besar sedang diambil. Kita akan mengajarkan dia pelajaran, katanya dengan tekad yang membara di wajahnya. Rasa dendam yang terpendam lama, karena ketidakmampuan mereka melawan penindasan oleh orang-orang yang seharusnya melindungi, akhirnya meletus. Truk itu mulai bergerak, mesin besar itu mengaum penuh tenaga, melaju dengan kecepatan tinggi, dan dengan sekali tarikan tuas, truk itu bergerak menuju mobil polisi. Setiap langkahnya adalah langkah yang penuh dengan perasaan campur aduk. Marah, takut, dan sedikit puas karena akhirnya ada seseorang yang berani melawan. Rekan-rekan Ayu, meskipun merasa cemas, tidak bisa menghentikan langkah temannya. Mereka tahu, ini adalah reaksi dari ketidakadilan yang telah berlangsung terlalu lama. Dengan suara gemuruh yang menggetarkan tanah, truk itu mendekati mobil polisi. Semua mata tertuju pada kendaraan yang semakin mendekat, dan kerumunan para pekerja mulai terdiam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan suara berderak yang keras, truk itu menabrak mobil polisi itu dengan kekuatan penuh. Suasana di lokasi kerja langsung berubah kacau. Mesin truk yang besar melaju begitu cepat, menghantam bagian depan mobil polisi dengan kekuatan yang luar biasa. Suara benturan keras itu menggema, dan mobil polisi yang sebelumnya tampak kokoh kini hancur berantakan. Mesin mobil itu terhenti begitu saja, dan puing-puing besi berserakan di tanah. Polisi botak itu, yang sebelumnya merasa menang dan merasa bisa mempermalukan siapapun, terkejut melihat mobilnya hancur dalam sekejap. Matanya yang semula penuh kebencian berubah menjadi takut, dan dalam sekejap ia berlari keluar dari puing-puing mobilnya. "Apa yang kalian lakukan?" teriaknya dengan suara penuh amarah dan ketakutan. Namun sudah terlambat. Mobilnya telah hancur menjadi tumpukan besi bengkok. Dan apapun yang ia coba lakukan tidak akan mengembalikannya ke keadaan semula. Para pekerja yang menyaksikan kejadian itu merasa terkejut. Namun ada juga rasa lega yang terasa di udara. Mereka tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi mereka merasa bahwa ini adalah bentuk pembalasan atas ketidakadilan yang Ayu alami. Namun di dalam hati mereka masih ada rasa takut akan akibat dari tindakan ini. Keributan di lokasi kerja semakin menjadi-jadi. Para pekerja yang awalnya hanya menonton kini mulai bersorak dan berteriak. Suasana yang semula tegang kini berubah menjadi kacau. Beberapa pekerja mulai mendekat, berkeliling mengelilingi puing-puing mobil yang hancur, sementara yang lain melompat ke atas truk dan meneriakkan kemenangan kecil mereka atas perlakuan tidak adil yang mereka alami. Ayu berdiri terpaku di tengah kerumunan. Matanya kosong, namun pikirannya penuh. Perasaannya campur aduk. Meskipun mobil polisi itu hancur, Ayu tahu bahwa ini bukanlah solusi yang mereka cari. Ini hanya pelampiasan kemarahan yang tidak bisa ditahan lebih lama. Ayu tahu bahwa apa yang terjadi tidak akan mengubah keadaan, bahkan mungkin membuat semuanya menjadi lebih buruk. Namun di sisi lain ada perasaan lega yang muncul. Lega karena mereka akhirnya melakukan sesuatu untuk menghentikan penindasan itu, meskipun caranya penuh kekerasan. Ayu merasa bahwa dia dan rekan-rekannya telah kehilangan rasa takut, tetapi dia juga tahu bahwa apa yang mereka lakukan bisa mengarah pada konsekuensi yang lebih besar. Mungkin mereka bisa mengubah situasi ini, tetapi Ayu merasa bahwa dia harus lebih berhati-hati ke depan. Keadilan seharusnya tidak datang dengan cara kekerasan, tetapi kadang-kadang itulah yang terjadi ketika ketidakadilan sudah terlalu lama terjadi. Polisi itu akhirnya berlari keluar dari puing-puing mobilnya. Wajahnya kini penuh kemarahan dan kebencian. Dia menyadari bahwa dia tidak lagi berada dalam posisi yang menguntungkan. "Kalian akan menyesal!" teriaknya dengan suara memekakan telinga, namun tidak ada yang takut lagi. Ayu, yang sebelumnya tampak terluka dan lemah, kini hanya berdiri diam di tengah kerumunan. Tatapan matanya tajam, penuh keberanian dan amarah yang membara. Dia tahu, ini belum berakhir. Pertarungan yang baru saja dimulai ini akan menuntut lebih banyak pengorbanan.
Lebih banyak keputusan sulit, namun Ayu sudah siap. Selama ini dia telah belajar untuk bertahan, meskipun dunia tampak tidak adil. Dan sekarang dia tahu bahwa pertempuran ini adalah miliknya untuk dihadapi. Bersama rekan-rekannya yang kini juga merasa tidak takut lagi. Mereka semua siap menghadapi apapun yang datang, karena mereka tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam ketakutan.